melanjutkan kisah Keris Nogo Sosro Sabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Laskar Banyu Biru yang dipimpin oleh Aryo Saloka telah tiba di Pangrantunan. Kemudian Aryo Saloka bersama Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro menghadap Ki Ageng Soro Dipoyono. Ketika sedang terjadi pembicaraan, tiba-tiba datang Lembu Soro dan Sawung Sariti. Mereka mengatakan yang tidak pada tempatnya dengan penuh kecurigaan menuduh Aryo Saloka. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tubuh Aryo Saloka tiba-tiba menjadi bergetar. Ia menjadi sangat kecewa mendengar kata-kata pamannya. Namun demikian terdengar Kebu Kanigoro berkata-kata dengan tenangnya, "Ki Ageng, memang kadang-kadang terjadi hal-hal di luar dugaan wajar. Tapi sebenarnya tidak perlu Ki Ageng menjadi heran maupun curiga. Aku juga pernah mendengar sebuah cerita yang menarik. Cerita anak-anak bersumber pada cerita Panji. Meskipun Chandra Kirana terlalu mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang yang ditemuinya, baik dalam cerita Kleting Kuning maupun dalam cerita Limaran dan lain-lain. Namun ia tidak pernah mendendamnya, bahkan akhirnya ketika ia mendapatkan kamuktennya kembali, orang-orang yang pernah mendurhakainya itu pun dimuliakannya pula." Ki Ageng Soro Dipoyono mengerutkan keningnya. Cepat-cepat ia mendahului Lembu Soro. "Mudah-mudahan aku dapat menduga maksud cerita itu. Nah, cucuku Aryo Saloka, katakan apa maksud kedatanganmu?" Dada Aryo Saloka masih bergetar oleh perasaan kecewa, karena itu Maiso Jenar mewakilinya. "Ki Ageng, Aryo Saloka datang dengan laskarnya sebagai bakti seorang cucu kepada pundenya. Ia bersedia menempatkan dirinya di bawah pimpinan Ki Ageng untuk ikut serta mengusir golongan hitam." Pondok kecil itu seolah-olah menjadi tergetar oleh kata-kata itu. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa demikianlah maksud kedatangan anak itu. Ki Ageng Lembu Soro ketika itu terdiam seperti patung. Ada sesuatu yang tiba-tiba bergelora di dalam rongga dadanya. Sesaat ia kehilangan kesadaran diri, seperti ia sedang terbang di dunia mimpi. Dengan susah payah ia berusaha untuk meyakinkan pendengarannya. Sedangkan Ki Ageng Soro Dipoyono kemudian menundukkan wajahnya. Keluhuran hati anak itu telah memukul jantungnya sedemikian hebatnya, sehingga tiba-tiba tanpa sadarnya dari matanya mengembanglah air mata yang menetes satu-satu di atas pangkuannya. Sebagai seorang laki-laki, Ki Ageng Soro Dipoyono telah mengalami kesulitan, penderitaan dan kepahitan. Namun ia tak pernah membiarkan perasaannya hanyut dan tenggelam dalam kesulitan itu. Sekarang tiba-tiba ia tak mampu menguasai diri, sehingga satu-satu jatuhlah air matanya. Untuk sesaat ruangan itu terlempar ke dalam kesepian. Hanya nafas mereka yang saling memburu terdengar sedemikian jelasnya. Di luar terdengar derap para pengawal hilir mudik melakukan kewajibannya dengan tertib. Kemudian dengan gemetar terdengar suara Ki Ageng Soro Dipoyono. "Aryo, coba ulangilah kata-kata Anggir Maiso Jenar, supaya aku menjadi yakin karenanya." "Benar, Eyang," jawab Aryo. "Aku datang dengan laskarku. Aku ingin menunjukkan apakah yang dapat aku serahkan sebagai tanda baktiku kepada orang tuaku,
sebagai pernyataan terima kasih serta sebagai suatu kenyataan atas adaku. Ki Ageng Surodipoyono menjadi semakin terharu karenanya. Sambil mengangguk-angguk kepalanya, ia memandangi anaknya, Lembu Suro yang masih duduk kaku di tempatnya. "Kau dengar Lembu Suro?" tanya Ki Ageng Surodipoyono. Lembu Suro seperti orang yang tersadar dari mimpinya. Ia menarik napas dalam-dalam. Matanya yang semula memancarkan kemarahan tiba-tiba menjadi pudar. Ia ingin menyatakan perasaannya yang bergelora di dalam dadanya, namun yang keluar dari mulutnya dengan suara yang bergetar hanyalah, "Ya, aku dengar, Ayah." Ki Ageng Surodipoyono mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian pada Aryo Saloka ia bertanya, "Di manakah laskarmu sekarang, Aryo?" "Beberapa tonggak di sebelah utara desa ini, Eyang," jawabnya. "Bawalah mereka mendekat supaya segala perintah dapat tersalur dengan cepat baik-baiknya," perintah Ki Ageng Surodipoyono. "Baik ya," jawab Aryo. Kemudian ia pun berdiri dan mohon diri untuk membawa laskarnya masuk ke Pangrantunan. Sang Maeso Jenar dan Kebo Kanigoro tinggal bersama-sama dengan eyangnya di pondok itu. Di halaman, Aryo Saloka terkejut ketika seseorang menggamitnya sambil berkata, "Aku turut dengan Tuan supaya tidak terjadi salah pengertian dengan laskar Ki Ageng Lembu Suro." Baru Aryo Saloka sadar bahwa ia berada di daerah peperangan antara laskar-laskar yang pernah berhadapan, sebagai lawan yang hampir saja menumpahkan darah. Ketika ia menoleh, Wulungan berjalan di belakangnya. "Terima kasih, Paman Wulungan," jawabnya. Kemudian mereka berdiam diri dan berjalan dalam keremangan cahaya bulan muda yang telah hampir tenggelam. Beberapa orang penjaga mengangguk hormat ketika mereka melihat Wulungan lewat di depan mereka. Di pinggir desa Pangrantunan, Aryo Saloka melihat laskar yang berserak-serak. Nampak betapa parah keadaan mereka. Beberapa orang yang luka masih belum terawat dengan baik. "Kakang Wulungan," sapa salah seorang dari mereka. "Ya," jawab Wulungan. "Bagaimana keadaan laskarmu?" "Parah," jawab orang itu. "Keadaan kalian di sini agaknya masih lebih baik." "Demikianlah," sahut Wulungan. "Tetapi besok atau lusa kita akan mengalami keadaan yang sama." Orang itu tertawa, seram sekali, tawa yang sama sekali tidak sedap, sebagai pelepas kejengkelan dan kemarahan. Hati Aryo berdesir ketika ia mengenal orang itu kembali. Ia pernah melihatnya beberapa tahun yang lalu di Gedangan. Namun ia berdiam diri ketika mereka sudah meninggalkan laskar itu. Bertanyalah Aryo, "Paman Wulungan, benarkah orang tadi bernama Galunggung?" "Ya, dari siapa Anggir mengenalnya?" sahut Wulungan. "Ya, termasuk orang baru dalam laskar kami. Baru beberapa tahun, namun karena sifatnya disukai oleh Anggir Sawung Sariti, ia cepat sekali menanjak ke tempatnya yang sekarang, pengawal pribadi Anggir Sawung Sariti." Kemudian kembali mereka berjalan sambil berdiam diri. Angin malam masih mengalir perlahan-lahan membawa udara yang sejuk. Di langit bintang-bintang berkedip-kedip dengan cerahnya. Tiba-tiba terdengar kembali suara Wulungan. "Anggir," Aryo Saloka menoleh namun tidak menjawab. "Beruntunglah laskar Banyu Biru mendapat seorang pemimpin seperti Anggir ini," sambung Wulungan. Aryo mengerutkan keningnya. "Kenapa, Paman?" "Sudah lama aku mengagumi kejantanan Anggir. Agaknya sifat-sifat ayahanda Gajah Suro tercermin dalam hati Anggir. Apalagi Anggir mendapat asuhan dari seorang yang mengagumkan dalam perjalanan hidup Anggir selama ini. Sehingga dengan demikian sempurnalah sifat-sifat kepahlawanan dalam tubuh Anggir. Orang setuaku ini pun tak akan membayangkan bahwa pada suatu ketika Anggir datang dengan laskar yang segar untuk kemudian membantu Pamanda dalam kesulitan ini. Alangkah jauh bedanya sifat-sifat itu dengan sifat-sifat Anggir Sawung Sariti." "Jangan memuji, Paman," sahut Aryo Saloka. "Aku berkata atas keyakinan,"
jawab Wulungan. Aku adalah salah seorang dari Laskar Anggir Sawung Sariti. Arya tersenyum mendengar pujian itu. Ia sama sekali tidak membanggakan diri karena sifat-sifat yang baik dan dikagumi orang, tapi ia berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa bahwa karena kuasanya maka ia selalu mendapat petunjuk dan mendapat sinar terang di hatinya. Selalu diingatnya sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh gurunya tentang dua orang hamba, seorang raja dan yang seorang adalah pemungut pajak yang kejam. Ketika mereka berdua bersama-sama menghadap raja, maka berkatalah penghulu istana, Maharaja yang bijaksana, aku adalah orang yang sebaik-baiknya di kerajaanmu ini. Aku selalu berbaik hati kepada rakyatmu dan memberikan kepada mereka hadiah-hadiah yang berharga, sehingga dengan demikian segenap rakyatmu akan mencintai aku. Karena itu kalau Maharaja akan memberi hadiah kepada hambanya, maka akulah orangnya yang paling pantas untuk menerimanya. Sedang pemungut pajak itu kemudian bersujud di bawah kaki Maharaja yang bijaksana itu, katanya, "Duh Maharaja yang bermurah hati, aku adalah orang yang sejahat-jahatnya di kerajaanmu. Aku telah menjalankan pekerjaanku dengan lalimnya, karena aku inginkan pujian dari atasanku. Karena itulah maka rakyat di kerajaanmu sangat membenci aku. Namun Maharaja yang bijaksana, karena itulah aku akan bertobat, dan aku akan menerima hukuman yang akan ditimpakan kepadaku atas kelalaianku itu." Ketika kemudian raja yang bijaksana itu memberikan hadiahnya, maka pemungut pajak itulah yang berhak menerimanya, bukan penghulu istana. Kemudian ternyatalah bahwa pemungut pajak itu benar-benar bertobat dan membagi-bagikan hadiahnya kepada mereka yang pernah dicederainya. Sedang penghulu istana kemudian berontak terhadap raja hanya karena ia tidak menerima hadiah. Bab kebaikan yang dilakukan selama itu hanyalah terdorong oleh keinginannya untuk menerima hadiah. Demikianlah Arya Saloka menerapkan cerita itu dalam hidupnya sehari-hari. Kebaikan dan keikhlasannya berkorban bukanlah semata-mata karena jiwa pengabdiannya serta kesetiaannya kepada kewajibannya. Berapa langkah kemudian sampailah mereka di pusat pengawalan. Ketika mereka melihat Wulungan dan seorang lain lewat, segera pemimpin pengawal itu membuka hormat kepadanya sambil menyapa, "Kakang Wulungan." "Ya," jawab Wulungan. "Bagaimana keadaannya?" "Selama ini baik, Kakang," jawab orang itu. "Tak ada yang mencurigakan?" tanya Wulungan pula. "Tidak, Kakang," jawab orang itu. "Bagus, aku akan pergi sebentar menjemput Laskar Banyu Biru," sahut Wulungan. "Laskar Banyu Biru?" Orang itu menjadi heran. Bahkan beberapa orang lain pun menjadi keheranan pula sehingga mereka mendesak maju. "Ya," jawab Wulungan sambil memperhatikan wajah-wajah yang kecemasan itu. Berapa orang menjadi saling berpandangan. Berita kedatangan Laskar Banyu Biru itu bagi mereka seakan-akan bunyi kentong pelayatan atas jenazah mereka. Melihat kegelisahan yang membayangi itu, Wulungan menyambung kata-katanya, "Mereka akan datang membantu kita." Terdengar mereka berteriak terkejut. "Membantu kita atau membinasakan kita?" Para pengawal itu masih ingat dengan jelas beberapa hari yang lalu mereka sudah berhadapan dengan Laskar Banyu Biru itu dengan kesiap-siapan tempur. "Percayalah kepadaku, mereka datang untuk membantu kita menumpas golongan hitam," Wulungan menjelaskan. "Suatu harapan yang akan mengecewakan," sahut pemimpin pengawal itu. "Dengarlah sendiri apa yang dikatakan oleh pemimpin Laskar Banyu Biru itu," berkata Wulungan. "Pemimpin Laskar Banyu Biru? Siapa dia dan di manakah dia?" tanya beberapa orang bersama-sama. "Arya Saloka, inilah orangnya," jawab Wulungan. Kembali mereka terkejut. Orang itulah yang tadi datang bersama-sama dengan dua orang lainnya yang mengatakan bahwa mereka adalah utusan Arya Saloka. Ternyata anak muda yang bawa tombak itu sendirilah yang bernama Arya Saloka. Ketika mereka masih keheranan, terdengarlah Arya Saloka berkata,
Jangan berprasangka aku datang untuk membantu kalian. Bukankah kalian seperti kami juga dari Banyu Biru, adalah pewaris tanah perdikan Pangrantunan? Wajah-wajah yang sudah pucat karena putus asa itu tiba-tiba menjadi berangsur merah. Saat-saat terakhir mereka hanya dapat menunggu sampai tangan-tangan hitam itu membinasakan mereka satu demi satu. Tapi tiba-tiba terulurlah tangan Aryo Saloka untuk menyelamatkan mereka. Karena itu tiba-tiba melonjaklah keharuan di dada mereka, sehingga tanpa sadarnya pemimpin pengawal itu segera berjongkok di hadapan Aryo sambil berkata, "Tuan, Tuan datang sebagai datangnya malaikat yang akan menyelamatkan kami, tanah kami serta kebesaran nama Pangrantunan." "Aku datang sekedar menetapi kewajiban," saut Aryo sambil menarik lengan orang itu. "Berdirilah," katanya. Orang itu kemudian berdiri, tapi kepalanya tertancap jatuh ke tanah dekat di ujung ibu jari kakinya. Terlintas dalam kepalanya kepahitan hidup yang dialaminya bersama-sama laskar Lembu Soro yang lain, kecurangan, kenaipan, dan sifat-sifat yang lain. Sekarang terasa betapa jujur kata-kata anak muda itu. Aryo Saloka yang selama ini dikejar-kejar oleh Laskar Pamingit untuk dibunuhnya. Oleh kenangan itu terasa bahwa mulutnya tiba-tiba seperti tersumbat. Banyak sekali terima kasih yang akan diucapkan, namun tak sepatah kata pun yang terlahir. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata wulungan. "Kami akan berjalan, perintahkan kepada para pengawal untuk tidak berbuat hal-hal yang dapat menimbulkan salah mengerti antara Laskar Pamingit dan Laskar Banyu Biru. Kami seterusnya akan bersama-sama berjuang untuk tanah kami." "Baik kakak," jawab pemimpin pengawal itu. Aryo Saloka bersama-sama Wulungan kemudian meneruskan perjalanannya, menjemput Laskar Banyu Biru yang ditinggalkan beberapa tonggak dari Pangrantunan. Berita tentang akan datangnya Laskar Banyu Biru itu pun segera tersebar. Dalam waktu yang sangat singkat, setiap pengawal yang bertugas telah mendengarnya. Berbagai tanggapan bergelut dalam dada mereka. Setengahnya mereka tidak percaya, sedang setengahnya menjadi gembira. Kalau pada umumnya mereka telah berputus asa, tiba-tiba timbullah harapan dan gairah mereka kembali atas tanah mereka. Meskipun mereka belum yakin bahwa dalam Laskar Banyu Biru itu ada orang-orang yang tangguh, seperti Ki Ageng Lembu Soro dan Sawung Sariti, apalagi seperti Ki Ageng Suro Dipoyono dan pendatang yang aneh, yang mirip dengan perempuan dan bernama Titis Anganten. Namun setidak-tidaknya nasib mereka berbagi di dalam pondok kecil masih berkumpul Ki Ageng Suro Dipoyono, Ki Ageng Lembu Soro, Sawung Sariti, Maiso Jenar, dan Kebu Kanigoro. Tiba-tiba timbullah keinginan Ageng Suro Dipoyono untuk melihat Laskar Banyu Biru itu. Apakah mereka akan dapat memberikan bantuan yang berarti? "Marilah kita lihat Laskar Aryo itu," katanya. "Marilah Ki Ageng," jawab Maiso Jenar. Tiba-tiba Sawung Sariti tersenyum, senyum yang kecut sambil berkata, "Ayah, dapatkah karena itu kami percaya?" Mata Lembu Soro masih saja membayangkan kekeruan hatinya. Benarnya ia melihat betapa wajah kemenakannya benar-benar meyakinkan bahwa anak itu telah berkata dengan jujur. Karena itu ia tidak dapat menjawab pertanyaan anaknya. Yang terdengar adalah jawaban Ki Ageng Suro Dipoyono. "Kau terlalu dihantui oleh perasaanmu sendiri, cucuku. Percayalah kepada kakangmu, aku yang menjadi jaminannya." Mendengar kata-kata itu tiba-tiba Ki Ageng Lembu Suro berkata pula, "Aku mempercayainya, Sawung Sariti." Mata Sawung Sariti menjadi redup, senyum yang aneh membayang di bibirnya. Tiba-tiba Maiso Jenar menjadi muak melihat senyum itu mirip benar seperti senyuman Joko Soko dari Nusa Kambangan. Namun demikian ia tidak berkata apa-apa. Mereka semuanya kemudian melangkah keluar pondok itu dan berjalan untuk melihat Laskar Aryo Saloka yang akan datang masuk ke Pangrantunan. Mereka untuk sementara akan ditempatkan di halaman banjar desa, menunggu tempat yang lebih baik bagi Laskar itu. Seperti juga Laskar Lembu Soro yang masih belum mendapat penampungan yang baik.
Ketika Arya Saloka nampak mendatangi laskarnya, segera Bantaran dan Penjawi menyongsongnya sambil berkata, "Bagaimana, Anggir? Kami dapat diperkenankan masuki desa Pangrantunan, Paman." "Dan inilah Paman Wulungan," jawab Arya Saloka. Bantaran menganggukkan kepalanya, demikian juga Penjawi yang segera dibalas oleh Wulungan. "Aku mengucapkan selamat atas kedatangan kalian," sambut Wulungan dengan ramahnya. "Terima kasih," jawab Bantaran. Ketika kemudian muncul Jaladri di antara mereka, berkatalah ia kepada Wulungan dengan akrabnya, seperti kepada sahabatnya yang karib, "Selamat malam Wulungan, sudahkah kau sediakan makan malam buat kami?" Nasib mereka dalam sehari pada saat-saat mereka bertempur melawan Bugel Kaliki telah membentuk persahabatan yang akrab di antara mereka. Dengan tertawa Wulungan menjawab, "Tentu Jaladri, tapi sayang bahwa kau tak akan mendapat bagian." Jaladri kemudian tertawa ketika kemudian segala sesuatu telah dipersiapkan. Maka segera laskar itu pun berangkat memasuki desa Pangrantunan. Bagaimanapun juga di dalam dada laskar Banyu Biru masih juga tersangkut rasa persaingan dengan laskar Pamingit. Meskipun kemudian mereka tidak akan bertempur, namun di hati Bantaran, Penjawi, Jaladri, dan lain-lain pemimpin laskar itu masih ada keinginan untuk melihatkan bahwa mereka sama sekali tidak berada di bawah tingkatan laskar Pamingit. Karena itulah maka mereka memasuki Pangrantunan dengan upacara yang menggemparkan. Meskipun menjelang tengah malam, namun laskar Banyu Biru berjalan dalam derap irama sangkakala dan genderang yang menggema. Melingkar-lingkar di lereng bukit merbabu itu, suara sangkakala dan genderang itu telah mengejutkan segenap laskar Pamingit, baik yang sedang bertugas maupun yang sedang beristirahat. Karena itu segera mereka bangkit, mereka yang kurang mengerti persoalannya segera memegang senjata masing-masing. Tapi kemudian para pemimpin mereka memberi mereka penjelasan yang didengarnya dari pemimpin pengawal yang sedang bertugas. Seperti juga yang lain-lain, mereka ragu. Karena itu mereka ingin menyaksikan kedatangan laskar Banyu Biru itu dengan senjata di tangan. Laskar Banyu Biru masuki Pangrantunan dengan derap yang mengagumkan. Di ujung barisan itu berjalan dengan tegapnya Bantaran, kemudian Penjawi, diikuti oleh pasukan yang segar, yang memancarkan keteguhan hati mereka. Meskipun laskar ini tidak mempergunakan kesegaran yang khusus, namun dalam dada mereka berakar tekad yang seragam, mengabdi kepada tanah pusaka, tanah tercinta yang diperuntukkan oleh Maha Pencipta bagi mereka. Laskar Pamingit yang pecah ketika melihat kedatangan laskar Banyu Biru itu, merasa seolah-olah mendapatkan kekuatan baru dalam dirinya. Karena itu tanpa disengaja, secara serta-merta mengumandanglah teriakan-teriakan mereka, "Hidup laskar Banyu Biru! Hidup laskar Banyu Biru!" Ki Ageng Surodipoyono tersenyum melihat laskar Banyu Biru lewat di hadapannya. Dalam keremangan cahaya bulan, sungguh tak diduganya betapa anak Banyu Biru yang selama ini terpaksa menyingkir karena Pokal Lembu Suro dapat merupakan kesatuan yang sedemikian mengagumkan. Dengan dada tengadah dan percaya kepada keadilan yang maha kuasa yang telah menempa mereka menjadi laskar yang pilih tanding, Lembu Suro sendiri melihat pasukan itu dengan hati yang pecah-pecah. Setiap derap langkah mereka merupakan pukulan yang dahsyat, yang seakan-akan memecahkan rongga dadanya. Satu-satu bertebanganlah kenangan-kenangan masa lampaunya yang memalukan.